melihat banyak peserta didik kita itu yang pasif. Jadi kalau dalam pembelajaran formal itu yang aktif harusnya gurunya, siswanya. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Tapi kenyataannya anak-anak kita ini di dalam kelas itu banyak yang pasif, ya. Jadi kitanya yang banyak menerangkan. Kalau untuk formal itu seperti apa ya? Kembali lagi ke kurtilas. Jadi kalau formal anak itu sengaja harus kreatif, inovatif, ya. Jadi anak-anak imajinasi menemukan sesuatu hal yang menurut pemikiran dia. Terus berikutnya, kenapa saya mengambil tema Semarang ini? Karena saya lihat permasalahannya kalau senam di Jumat pagi itu saya lihat anak-anak itu malas ngikutin gerakannya. Jadi saya lihat apa untuk gerak aja malas gitu. Kita udah di belakangnya aja anak-anak nggak mau gerak, cuma berdiri aja gitu kan. Nah, makanya saya ambil Semarang ini sebagai proyek saya. Jadi anak-anak itu senam itu karena hanya terpaksa, dan dia belum memahami dia kalau melakukan senam itu sebenarnya badannya sehat untuk dia sendiri. Jadi belum sadar akan pentingnya sehat. Kemudian latar belakang berikutnya, untuk solusi saya ingin memberikan pembelajaran ini, proyek ini bisa dipakai untuk kelas 10, 11 atau 12. Baik nanti dipakai sebagai tema bangunan jiwa raganya. Yang kelas 10 ya silahkan, 11 ya silahkan, atau 12 sesuai dengan PD-nya masing-masing akan mengambil tema ini atau tidak. Nah, untuk latar berikutnya, program Semarang ini mendorong siswa jadi seorang pemimpin. Jadi di sini pilihannya adalah siswa mempunyai pilihan yang berkesempatan memilih lagu-lagu Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nanti bisa mereka menentukan apa, ya. Jadi bisa menentukan kreasi atau ide atau gagasan. Untuk suaranya, jadi melibatkan murid dalam menyampaikan ide program atau melibatkan murid dalam melaksanakan dan mengevaluasi program. Di sini anak bisa mencari kreasi, jadi dia mempunyai kepemilikan gerakan atau kreasi, jadi punya ownership, ya. Jadi mereka itu merasa punya hak untuk menciptakan kreasi gerakan senam. Tujuan program ini salah satunya yang pertama adalah memfasilitasi atau menjadi wadah untuk menyalurkan ide murid terkait keterampilan dan mewujudkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kreatif. Jadi di sini anak mempunyai ide-ide untuk kreasi gerakan. Di sini juga bisa misalkan dalam satu kelompok itu siswa merasa tanggung jawab dengan caranya dia harus menciptakan gerakan, di mana dia harus tampil, mau nggak mau dia pasti akan menjadi tampil yang terbaik. Yang kedua, siswa mampu menciptakan gerakan dengan kreasi sendiri, dengan musik sendiri. Jadi nanti di sini siswa nyari kreasi gerakannya sendiri, terus musiknya boleh bebas. Yang penting di sini saya batasin musik Nusantara supaya musik-musik yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini anak-anak ngerti, paham gitu. Biasanya kan anak sekarang kan maunya lagu-lagu yang terbaru gitu. Nah, kenapa saya ambil salah satunya lagunya harus lagu Nusantara untuk supaya anak tidak lupa lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menciptakan koreografi. Dan ini sesuai dengan visi sekolah, yaitu kalau kita kan sekolah kreatif menyenangkan, ya. Nanti kalau kata Bu Wahyu kemana sekolah kreatif Bu Lisa? Menyenangkan dan berkarakter. Nah, itu. Jadi mungkin itu juga sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk langkah berikutnya yang diharapkan untuk setiap tujuan adalah planningnya melakukan diskusi. Mungkin nanti ini kalau PJ, ya, kalau PJ itu melakukan biasanya
dijelaskan juga untuk lagu-lagu Nusantara itu seperti apa sih gitu. Nah nanti dikasih tahu juga durasinya berapa lama. Mungkin kalau yang kemarin saya lakukan di kelas 11 itu durasinya kurang lebih 15 menit. Jadi 3 menit di pemanasan, intinya 10 menit, terus di 2 menitnya pendinginan atau cooling down. Jadi ini nanti anak punya kesempatan latihan kurang lebih 3 minggu. Tapi di latihan ini pun juga ada koordinasi dengan orang tua. Kemarin ada alasan kan anak-anak pulang sampai malam latihannya latihan proyek gitu. Jadi mungkin nanti ini perlu dikoordinasi dengan orang tua. Selama ini saya lihat kalau kalau proyek-proyek di SD SMP itu ada koordinasi dengan orang tua. Mungkin nanti kita juga harus perlu ada koordinasi orang tua supaya orang tua itu tahu anak itu pulang belajar kelompok itu ngapain gitu. Terutama di proyek ya kemarin, karena di pertemuan yang kelas 11 kemarin itu ada orang tua yang mengeluh anaknya pulang malam gitu. Mungkin itu nanti perlu ada pemberitahuan dengan orang tua. Untuk produk, jadi produk berupa peserta tampil di panen raya ya, nanti kalau kemarin itu di panen raya atau nanti bisa disepakati antara PJ dan Fasil mau video, nanti terus dikasihkan di YouTube atau di TikTok. Nah nanti bisa disepakati antara PJ dan fasilitator. Nah untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini, program kegiatannya adalah program based learning, karena anak-anak adalah memecahkan masalah ya. Jadi, karena dia harus mencari kreasi gerakannya gitu. Terus apa yang akan dilakukan. Jadi nanti di sini memakai project based learning yang berkolaborasi dengan guru kelas, terutama kepada PJ dan Fasil di komunitas belajar sekolah. Untuk skala programnya, kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas 10. Nanti mau diadakan di kelas 10 boleh, 11 boleh, 12 boleh, itu tergantung PJ dan fasilitator masing-masing. Untuk identifikasi kegiatan KBS ini, program ini melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, PJ, fasilitator, dan komunitas belajar sekolah. Nah mungkin selama ini kita belum melibatkan di proyek itu komite sekolah sama orang tua. Mungkin nanti kita perlu melibatkan supaya kegiatan proyek di sekolah ini seperti ini loh gitu. Mungkin dari situ ada kegiatan begitu tuh orang tua juga akan peka. Mungkin ada setiap kegiatan misalkan ada proyek mereka mau ikut andil misalkan ya bisa dari dia sebagai donatur atau sebagai anaknya mau dibeli makan atau gimana, itu perlu ada salah satunya kerjasama dengan orang tua siswa. Terus untuk pengaturan program ini dimulai pada saat tema bangunan jiwa raganya dan berlangsung. Kalau untuk kegiatan senam ini kurang lebih kemarin saat saya PJ kelas 11 4 minggu. Untuk berikutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah ya. Kita punya modal manusia, yaitu ada kepala sekolah, ada wakil, ada guru, orang tua, dan karyawan sekolah. Untuk modal agama, nah kelas 11 pun kemarin juga baru tahun pertama saya jadi PJ, itu harus banyak belajar juga. Saya juga belajar dari teman-teman yang sudah menggunakan Kurmer. Contohnya salah satunya di JT2 itu baru 42 sama PKP. Nah itu kemarin itu sebelum saya jadi mau bikin modul itu saya tanya-tanya dulu sekolah-sekolah yang sudah menggunakan tema bangunan jiwa raganya, itu baru kita menentukan kira-kira di bangunan jiwa raganya kita mau seperti apa gitu, apa tema yang mau kita usung, modul apa yang mau kita buat, seperti itu. Nah kemungkinan untuk kedepannya ada tantangannya. Bila dilihat dari kemungkinan tantangan yang dihadapi dari proyek ini, ada beberapa tantangannya. Yang pertama, sulitnya mengkoordinasi gerakan dan menjaga kekompakan dalam kelompok, terutama pada siswa yang kurang pengalaman dalam kerja tim. Nah, ini banyak saya lihat anak-anak yang
males belajar kelompoknya itu. Ada yang terbenturnya karena dia les, mungkin ada yang terbenturnya dia karena belajarnya di rumah si A, si B jauh gitu. Itu termasuk salah satu tantangan untuk disatukan itu agak susah karena dalam sekelompok itu ada 6 orang gitu. Nah, salah satunya supaya mereka ketemu ya itu mungkin pulang sekolah bisa janjian di sekolah, bisa latihan bareng. Terus tantangan berikutnya kurangnya partisipasi dan dukungan dari orang tua dapat berpengaruh